Bocah ini melihat wanita hamil yang duduk di depannya. Ia menunjukkan ekspresi senang karena ibunya juga lagi hamil besar. Namun wanita itu malah mengatakan kalau dia bukan hamil, tapi itu bom yang di perutnya. Seketika itu bocah itu tercengang. Sementara itu temannya yang hacker sedang melancarkan aksinya dengan mengelabui petugas keamanan. Dan temannya itu pun berhasil lolos dari pemeriksaan hingga ia berhasil masuk ke kereta itu. Sementara temannya yang hacker kembali melanjutkan aksinya dengan meretas sistem lalu lintas dan berhasil membuat kekacauan yang mengakibatkan kecelakaan beruntun dan membuat gadis yang diincarnya terjebak kemacetan panjang. Gadis itu sebenarnya terburu-buru karena mau ujian. Ia pun keluar dan membeli tiket kereta. Namun wanita di belakangnya tiba-tiba membantunya membelikan tiket. Lalu mengajak gadis ini segera naik ke dalam kereta. Dan ternyata wanita itu merupakan bagian dari komplotan sindikat itu. Di stasiun berikutnya terlihat pria dengan penuh perban di kepalanya sedang menunggu kedatangan kereta ini. Ia pun naik dengan tas yang dibawanya. Sesampainya di dalam, dia hanya tertidur di kursi kereta. Sementara penumpang yang lain, ia tidak menyadari kalau mereka dalam bahaya. Dan wanita hamil tadi memberikan kode ke bocah itu agar duduk di depannya dan berpegangan, karena sesuatu akan terjadi pada kereta ini. Setelah kereta ini melintas tepat di dalam terowongan, hacker tadi beraksi dengan mengaktifkan rem pada kereta itu, sehingga mengakibatkan penumpang di dalamnya berhamburan. Dan pusat kendali kereta itu mulai menyadari kalau terjadi sesuatu pada kereta itu dan melaporkan kepada pimpinan mereka. Ketika kereta itu sudah berhenti, para sindikat itu mulai beraksi dan mempersiapkan senjatanya dan sebuah bom yang sudah terpasang di dalam tubuh wanita tadi. Dan ia pun mengatakan kepada penumpang di kereta kalau ia sedang dibajak dan diharap semua tetap tenang. Melihat hal itu, pusat kendali berusaha menghubungi masinis kereta. Namun dijawab oleh salah satu komplotan itu dan mengatakan kalau mereka sudah menguasai kereta itu dan penumpang sebagai tawanannya. Namun secara tiba-tiba seorang dari penumpang itu melawan dengan menjatuhkan wanita itu dan mengatakan kalau dia seorang polisi. Ia pun menyandera salah satu dari mereka agar para penumpang dibebaskan. Mendengar kegaduhan, pria yang kepalanya penuh perban itu bangun dari kursinya dan ia mulai berjalan mendekati polisi itu. Lanjut part 2.